Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan makna adorasi sebagai saat memandang dan memohon kasih. Adorasi sebagai saat memandang dan memohon kasih. Saya berpangkal dari kata-kata Santo Paulus mengenai karunia apa yang paling utama yang sebaiknya dimiliki dan dimohon oleh setiap orang, khususnya kita para murid Kristus. Santo Paulus mengatakan, dari semua karunia, entah karunia bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, memiliki iman sempurna, berani menyerahkan tubuh untuk dibakar atau dimartir, bisa bernubuat macam-macam. Tetapi kalau tidak mempunyai kasih, maka itu semua, istilah Santo Paulus, membuat kita tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong, dan kasih tidak bertindak kurang sopan. Santo Paulus mengungkapkan kata-kata ini kepada umat di Korintus yang di dalam kehidupan bersama mereka mengalami perpecahan, juga mengalami relasi yang memalukan ketika mereka terpecah antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin. Tidak ada solidaritas satu sama lain, khususnya dari yang kaya terhadap mereka yang lemah dan miskin. Seperti terjadi dalam konteks perjamuan dalam 1 Korintus bab 10 dan bab 11. Mengenai kasih sendiri, nampak bahwa itu menjadi dasar dari semua hidup kita. Santo Paulus menunjuk 3 keutamaan Injili, keutamaan teologis, yaitu iman, harapan, dan kasih. Namun yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasih memang sepintas merupakan tindakan-tindakan dan upaya-upaya supaya kita, seperti dikatakan oleh Santo Paulus tadi, kita sabar, kita murah hati, kita tidak cemburu, tidak sombong, ya. Kita tidak bersukacita atas kelaliman. Ini hal-hal yang secara perlu dan wajar dibuat kalau ada kasih. Mengenai sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, dan seterusnya tadi. Tetapi sebenarnya kasih itu dalam paham kita, iman Kristiani, itu jauh lebih mendalam poinnya. Kenapa? Karena kasih itu tidak lain adalah Allah sendiri. Dan Allah yang adalah kasih, meskipun ini dari tradisi Santo Yohanes, ya, tadi pada surat Santo Paulus, tetapi toh berbicara tentang yang sama, tentang Allah yang sama, Allah yang mengasihi kita. Dan Allah yang mengasihi kita itu telah menunjukkan kasihnya yang paling besar, bahkan paling radikal menurut istilah Bapak Paus Emeritus, yaitu Paus Benediktus ke-16, ketika mengatakan bahwa peristiwa korban salib Kristus adalah peristiwa Allah yang mengasihi secara radikal kepada kita umat manusia. Dan saya ingin menarik
poin perhatian kita pada kurban salib Kristus yang dengan rela merelakan hidupnya dengan mati di salib untuk keselamatan dan penebusan dosa umat manusia yang tidak selalu berterima kasih ini. Dan Kristus telah menyatakan bahwa roti suci, Ekaristi, adalah tubuhnya yang ditumpahkan. Ekaristi adalah darahnya yang ditumpahkan. Tubuhnya itu dikorbankan, diserahkan dalam bahasa kata-kata institusi. Ekaristi adalah tubuh Kristus yang diserahkan, dan darah Kristus adalah, atau Ekaristi adalah darah Kristus yang ditumpahkan. Dan itu sekarang kita pandang dalam adorasi Ekaristi. Maka kasih yang sempurna, yang namanya sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, penuh belas kasih, itu hanya kasih yang dimiliki oleh Kristus, yang adalah pernyataan kasih Allah sendiri kepada kita. Yang memiliki kasih secara sempurna dan telah dibuktikan secara nyata melalui peristiwa kurbannya di salib, hanyalah kasih Allah yang telah ditampakkan melalui Kristus itu. Dan itu kini dihadirkan secara nyata di depan kita waktu adorasi dalam sakramen Maha Kudus. Maka kembali ke makna awal saya katakan, adorasi adalah saat kita memandang kasih. Kasih yang mampu, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong secara sempurna, karena itu adalah kasih Kristus. Dan kita memohon kasih dari Kristus itu agar tertumpah kepada kita, agar tertuang pada kita, agar mengalir pada diri kita, sehingga pada gilirannya saya menghidupi kasih Kristus yang sempurna itu. Meskipun ketika sudah masuk dalam diri kita, karena kita menjadi tidak sempurna, karena diri kita yang begitu terbatas tidak pernah mampu sanggup menampakkan kasih Kristus yang sempurna itu kepada sesama kita. Tetapi sekurang-kurangnya dengan adorasi kita terus memohon agar kasih itu netes ke kita, sehingga kita bisa memancarkannya kepada sesama. Marilah kita melanjutkan adorasi. Tidak hanya memohon doa-doa yang kita perlukan, tapi terutama memohon kasih. Karena bila kita memiliki kasih, kita menutup segala-galanya. Karena dari iman, harapan, dan kasih, yang terbesar adalah kasih. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.